Oke guys, kita kembali lagi dari channel saya Jalan-jalan Brutal. Ini adalah rumah Padang, Masjid Raya Padang guys. Sorry, saya keleset tadi. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Oke guys, sekarang kita lihat di dalamnya. Itu tempatnya bagus banget. You ask me how we got here, cause you don't know how. You say we're taking on a walk. Hey guys, lagi di mana guys? Ditunggu ya di Bali ya. Gak komit Om Ogi, balik duluan. Nggak Om, kita ketemu di ini di Jakarta. Ya di warung kopi ntar. Together ya nggak? Bahasan bis baru ya kan? Ya. Bahasan bis kopi baru. Nanti kita bahas tentang kopi Tenang di Om sana Ogi, ya. kopi Solong hadir, tenang. Om, kita akan hadir sesuai kehendak Om nih Om. Kita mau bikin kopi, ya kan? Jadi besok nggak boleh lagi di markas. Jadi di warung kopi. Why are you crying? Oke guys, kita akan ke Lobang Jepang dulu nih. Berada tempatnya di mana, di Bukit Tinggi ya. Tuh, bersama abang-abang kita ada double cabin di Aceh. Lobang Jepang, tulisannya ada angker ya? Babang arigato guys. Baik ya. SOS, saya orang sini kan. Guys, inilah tempatnya menuju Lobang Jepang katanya guys. Ini berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Wajib pakai masker di sini guys. Jadi biar menghindari corona katanya. Ini suasananya guys. Ada kayak rumah adat onde-mande gitu guys. Nanti turun tangga sampai di sini. Habis itu di bawahnya ini datar semua. Ini datar. Nah, di dalamnya terdapat 21 kamar-kamar atau 42 simpang-simpang. Di antaranya ada 6 dulu dipergunakan sebagai ruangan amunisi. 2 buah ruang makan, 1 buah ruang sidang, dan lebihnya dipergunakan sebagai kamar-kamar tidur atau barak-barak militer Jepang. Nanti bisa kita lihat ada bekas penjaranya. Nah, ini mereka bilang dapur itu sebagai tipuan aja. Malah ini difungsikan oleh Jepang dulunya sebagai ruang penyiksaan, bukan buat masak. Nah, di dalam ruang ini ada lagi lubang, yang satu untuk tempat pembuangan, yang satu lagi untuk pengintai. Nah, terus ini keluar sini, kalau keluar sini kan naik tangga. Keluar sini juga naik tangga, tapi langsung lihat pemandangan Ngaresionok yang ada di Uang Seribu nih, Bang. Bisa keluar itu? Nggak bisa. Jadi kalau abang ingin tahu sejarahnya dan juga untuk penunjuk jalan di dalam, kalau ragu bisa pakai pemandu. Nanti diceritakan sejarahnya dan juga untuk penunjuk jalan. Soalnya dalamnya ada 42 simpang. Nah, nanti diantar sampai ke sini. Ini di dalam taman ini juga. Kalau pemandu ini satu rombongan, itu satu rombongan standarnya di sini ada, standar fee-nya 100.000. Tapi tidak ditutup kemungkinan kalau abang merasa puas kalau mau ke lebih, itu kepuasan abang. Kami tidak mau paksa pengunjung. Soalnya kami di sini resmi. Jadi nanti diceritakan sejarahnya dan juga untuk penunjuk jalan ke. Ya, standarnya segitu. Jadi kalau mau ke lebih itu kepuasan lagi. Ya. Masuk. Ya. Ayo masuk. Selamat. Ayo. Hati-hati. Jangan.
Ayo, tangga pegangan ya. Oke Bang ya, ini lubang Jepang ini sebetulnya yang bikin bukan orang Jepang, tapi orang kita yang kerja paksa rumusan dulu. Nah, para rumusan dulu mereka itu bukan pula orang Sumatera, tapi mereka didatangkan dari daerah Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Habis kerja mereka itu dibunuh semua. Soalnya ini lubang rahasia punya Bang. Nah, lubang ini dia bikin tahun 42 sampai 45, baru diketahui sama masyarakat Bukit Tinggi ada lubang di sini baru tahun 46, 1 tahun setelah kita mereka. Jadi semenjak tahun 46 sampai di 85 ini dibiarkan aja. Ini baru resmi jadi objek wisata 11 Maret 86. Oke, sambil jalan. Nah, ini panjang lubang Jepang ini yang dijadikan objek wisata sekarang. Ini total keseluruhan ada 1470 meter yang kita tengok peta tadi. Nah, kalau digabung keseluruhan yang ada di Bukit Tinggi, lubang Jepang ini dia punya panjang ada 5 kilo 900 meter. Tapi yang lain tidak bisa dijadikan objek wisata karena dia punya ventilasi udara tidak mencukupi. Bukan tidak ada, tapi tidak cukup jadi objek wisata. Ambil miring tangga ini ke atas, posisi kita sekarang ini berada di bawah tanah kedalaman 64 meter. Atau dia punya tangga 132 anak tangga. Tapi kalau kita ambil lurus ke atas, posisi kita sekarang ini berada di bawah tanah kedalaman 40 meter. Jadi kalau kita punya handphone pun di dalamnya tidak ada sinyal. Oke. Jadi kalau ada pengunjung yang kesasar mau telepon ke atas nggak bakal bisa. Tidak ada sinyal di dalam. Makanya kita rombongan jangan berpencar. Nah, nanti susah cari keluarganya nanti. Ruangan senjata, amunisi. Nah, sampai ujung kita tengok itu mentok. Itu kalau kita belok kiri, itu 2 jalan seperti ini juga. Menghubung antara lubang pertama, kedua, sampai 6. Jadi ini ada 2 jalan. Nah, di antara yang 6 ruangan amunisi ini, pemerintah Bukit Tinggi nantinya ada lorong yang kedua mau difungsikan sebagai ruangan mini teater. Jadi kalau udah siap kita bisa nonton film dokumenter nantinya. Tapi kapan siap saya pun belum tahu. Itu dipergunakan oleh Jepang sebagai pintu pelarian. Maksud pintu pelarian itu seandainya orang Jepang itu ketahuan bawa lubang di sini sama masyarakat Bukit Tinggi atau militer kita, mereka lari melewati pintu ini, turun tali sejauh 50 meter ke bawah, baru sampai dasar Ngarai Sianok. Jadi 50 meter ke bawah, 40 meter ke atas. Nah, sampai sekarang ini masih difungsikan sebagai ventilasi udara. Makanya udaranya dalamnya sejuk seperti pakai AC. Oke, yang lain silakan lewat. Yang nggak rombongan ini silakan lewat. Yang nggak rombongan ini silakan lewat. Yang nggak rombongan yang dari Aceh. Ini masih asli. Ini dasarnya batu cadas. Ya. Nah, isi gunung ini ya bukit ini. Nah, kenapa enggak di jurang Ngarai Sianok sana dia bikin tebing Ngarai sana? Karena tebing di sana itu dasarnya pasir putih, bisa rontok. Nah, makanya dia di sini. Di bawah Bukit Tinggi ini umumnya lubang Jepang nih Bang. Di bawah Bukit Tinggi. Panjang lubang Jepang ini yang dijadikan objek wisata ada 5 kilo yang dijadikan objek wisata 1470 meter. Tapi kalau digabung keseluruhan yang ada di Bukit Tinggi, ini lubang Jepang ini dia punya panjang ada 5 kilo 900 meter. Tapi yang lain tidak bisa dijadikan objek wisata. Ayo kita ke sini. Nah, inilah dulu yang difungsikan oleh Jepang sebagai penjaranya. Ini penjaranya ini dulu. Nah, ini dulu penjaranya ini dulu panjangnya ke dalam ada lebih kurang 15 meter. Tapi sekarang kita tengok itu udah pendek, itu bukan karena longsor. Ini sekarang udah pendek bukan karena longsor, tapi jalan ini sebelum dikasih batu ini dulu tanahnya nggak rata. Jadi didatarkan dulu lebih-lebih tanah itu waktu pemugaran mereka buang ke dalam nih. Makanya sekarang pendek. Nah, guna penjara. Nah, ini lubang yang di bawahnya dulu gunanya sebagai tempat pembuangan mayat bagi orang kita. Tapi mayatnya bukan tinggal di sini seperti lubang buaya. Ini buat jalannya aja ke sungai. Jadi mayat itu mereka tarik sampai di sungai, baru mereka dibuang dalam sungai. Jadi dihanyutkan air, bukan tinggal dalam lubang ini. Itu seharusnya lubangnya gede lagi nih Pak ya? Ini gede. Nah, ini sekarang ini pintu masuknya yang kecil. Di dalamnya pun kita bisa berdiri seperti ini juga. Dalamnya besar. Kalau yang atas ini fungsinya sebagai pintu pengintai. Seandainya ada musuh di luar, mereka naik ke atas, kelihatan jalan raya ke Ngarai Sianok sekarang. Kalau dulu jalan kecil aja. Nah, ruangan ini mereka bilang dapur itu sebagai tipuan aja. Malah ini difungsikan oleh Jepang dulunya sebagai ruang penyiksaan. Bukan buat masak, tapi ini sebagai ruang penyiksaan. Kalau mereka pergunakan buat masak di sini, Bang, otomatis pasti asapnya keluar sini. Bisa diketahui bahasa orang bikin lubang. Itu sebagai tipuan aja mereka bilang dapur. Malah ini difungsikan sebagai ruang penyiksaan. Makanya Jepang kalau datang ke sini bawa bangnya 1-2 orang, takut masuk lubang Jepang ini, takut nanti dimasukkan orang Bukit Tinggi pula dalam nih. Makanya dia tidak berani masuk sini. Berapapun
Minta tadi, mereka ditangkap langsung mereka dibunuh. Masalahnya kalau orang Bukit Tinggi dia suruh kerja, mereka akan mengintau daerah. Makanya para pekerja didatangkan dari luar, seperti Jawa, Kalimantan. Nah kalau dia sempat lolos, orang Jawa sempat lolos, kalau ketemu sama orang Minang, komunikasi susah. Zaman dulu bahasanya Bahasa ya? apa? Orang Jawa ngomong Jawa, orang Minang ngomong Minang. Jadi tidak nyambung, itu latahnya mereka. Nah. Luar biasa Jepang. Luar biasa ya. Dia memilih kulkas boleh bawa satu-satu. Yang haus juga bisa. Ini ada pakai lampu nih Mas, ini ada juga. Ya lampu-lampunya. Satu handphone aja. Uang 1.000 ya. Money 1.000 rupiah. Nah ini dia. Ini tempatnya guys. Ini Kak. Tapi bisa ada sate sapi nih guys. Ini rasanya enak banget. Ini berada juga di Sumatera Barat. Rasanya enak banget. Kalian boleh datang ke sini, tempatnya berada di depan Taman Nasional, di dekat Panorama Lubang Jepang. di Lobang Jepang nih yang punya nih guys. Uni ini. Dari mana Uni aslinya? Dari Bukit Tinggi. Oh Bukit Tinggi. Oh, asli orang sini guys. Oke guys. Wih, anjis banget rasanya. bro. Bumbunya terasa banget guys. Gitu ya. Ya, iya. Wow, manyos guys. Luar biasa. Makan sate Padang kalau udah di tempatnya berasa beda. Beda luar biasa. Oke. Mantap. Wih, mantap banget. Ini emang luar biasa Anda ya. Banyak. Sepertinya Anda dari kemarin pengen sate Padang ya. Mantap banget guys. Dagingnya soft banget. Ini rempah-rempahnya kayak banyak banget ya.